Halo, pernah nggak sih kepikiran waktu kita beli mie instan atau pakai internet di rumah, sebenarnya siapa sih yang punya perusahaan-perusahaan itu dan gimana strukturnya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kerangka ekonomi yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang deket-deket aja, dari contoh sehari-hari. Terus kita bedah konsep dasarnya biar nggak salah kaprah. Lanjut kita kenalan sama tiga pemain utamanya, kita intip bentuknya ada apa aja. Dan terakhir kita lihat gimana mereka semua ini kerja bareng buat negara kita. Langsung aja ya. Yuk, kita mulai dari dunia yang kita kenal banget. Di balik merek-merek yang sering kita lihat, ternyata ada sebuah struktur yang mungkin bakal bikin Anda bilang, oh gitu toh cara kerjanya? Coba, pikirin bentar deh. Apa sih bedanya perusahaan yang bikin mie instan favorit kita sama perusahaan yang nyediain kuota internet buat kita? Sama-sama jualan kan? Sama-sama kita butuhin? Tapi ada satu perbedaan fundamental di antara mereka yang bakal kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia contoh nyatanya. Di kiri kita punya Indofood, perusahaan swasta. Di kanan ada Telkom, raksasa telekomunikasi yang kita tahu punya negara. Keduanya sama-sama besar, sama-sama penting. Tapi fondasi kepemilikan mereka itu beda banget. Dan inilah kuncinya. Nah, buat ngejawab teka-teki tadi, kita harus paham satu konsep kunci ini dulu biar nggak ketukar lagi. Yaitu, bedanya tempat usaha dengan entitas atau badan yang ada di belakangnya. Ini dia intinya, badan usaha. Anggap aja ini tuh kayak rohnya atau otaknya sebuah bisnis. Dia bukan gedungnya, bukan pabriknya, tapi dia adalah entitas hukum yang secara resmi didirikan buat satu tujuan, cari untung. Nah, ini sering banget ketuker nih. Perusahaan itu wujud fisiknya, yang bisa kita datengin, kita lihat. Pabriknya, tokonya, kantornya. Kelihatan mata kan? Nah, kalau badan usaha itu abstrak. Dia itu identitas hukumnya, nama yang tercatat di akta notaris. Gampangnya gini, perusahaan itu rumahnya, badan usaha itu nama di sertifikat rumahnya. Paham ya? Oke, konsepnya udah dapet. Terus, gimana cara paling gampang buat ngebedain badan usaha yang ada? Gampang, cuma perlu satu pertanyaan. Siapa yang punya modalnya? Dan dari pertanyaan itu, di panggung ekonomi Indonesia, pemain utamanya itu ada tiga. Ada BUMS, alias Badan Usaha Milik Swasta, ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan satu lagi, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Pertama, kita bahas BUMS dulu. Ini yang paling banyak kita temui. Modalnya murni 100% dari kantong pribadi atau kelompok, bukan dari pemerintah. Contoh paling gampangnya ya Indofood tadi. Dimiliki swasta, tujuannya ya buat cari untung. Lanjut, pemain kedua, BUMN. Nah, kalau ini modalnya sebagian besar atau bahkan seluruhnya itu punya negara. Makanya BUMN sering banget main di sektor-sektor yang penting buat hajat hidup orang banyak. Kayak telekomunikasi, ya contohnya PT Telkom. Dan pemain ketiga ada BUMD. Ini mirip BUMN tapi kepemilikannya ada di level pemerintah daerah, bisa provinsi atau kabupaten kota. Contoh yang paling dekat sama kita sehari-hari, PDAM. Mereka yang ngurusin air bersih di wilayah kita. Oke, kita udah tahu siapa aja pemiliknya. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Soalnya masing-masing jenis kepemilikan itu punya baju atau bentuk hukum yang beda-beda. Dan jenisnya ini lumayan banyak. Kita mulai dari yang paling rame dan paling banyak ragamnya dulu, yaitu dunianya Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Coba deh, lihat polanya. Ini kayak naik kelas gitu. Paling simpel ada usaha perseorangan, ya punya satu orang aja. Terus ada firma, beberapa orang gabung pakai satu nama. Naik level ada CV, di mana ada yang kerja, ada yang modalin doang. Dan puncaknya, yang paling kompleks dan umum buat bisnis besar adalah PT atau perseroan terbatas. Nah, dari sisi swasta udah. Sekarang kita geser ke yang punya negara. BUMN juga punya beberapa bentuk utama dan tujuannya bisa sedikit beda-beda loh. Oke, ini poin krusialnya. BUMN itu sekarang bentuk utamanya ada dua, Perum dan Persero. Kuncinya ada di tujuan. Perum, kayak Pegadaian, tujuan utamanya itu melayani publik, walaupun ya tetap cari untung. Tapi kalau Persero, kayak Telkom, dia itu BUMN yang bentuknya udah PT, dan tujuan utamanya emang jelas, cari profit. Nah, ini dia momen ahanya. Jadi, perusahaan swasta bisa bentuknya PT, BUMN juga bisa bentuknya PT, yang kita sebut Persero. Bentuk hukumnya sama-sama perseroan terbatas. Yang bikin beda itu cuma satu,
Siapa yang megang saham mayoritasnya? Apakah pihak swasta atau negara? Itu aja bedanya. Akhirnya kita sampai di gambaran besarnya. Gimana semua entitas yang beda-beda ini, swasta, negara, daerah, ternyata nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka semua saling terkait dalam satu ekosistem ekonomi yang besar. Konsepnya itu sinergi. Jangan bayangin mereka saingan terus. Swasta itu jago di inovasi dan kompetisi. Sementara negara dan daerah, mereka memastikan layanan-layanan penting itu tetap ada dan terjangkau. Masing-masing punya peran dan mereka saling melengkapi buat membangun ekonomi kita. Jadi, kalau kita rangkum semua obrolan kita, begini petanya. Akar dari semuanya adalah konsep badan usaha. Dari situ, kita bedain berdasarkan siapa pemiliknya, dan mereka semua ini menyebar, beroperasi di semua sektor yang ada, mulai dari tambang sampai jasa. Mereka inilah roda-roda yang bikin mesin ekonomi Indonesia terus berputar. Jadi, setelah kita tahu semua ini, muncul satu pertanyaan besar buat kita semua. Kedepannya, kira-kira gimana ya komposisi yang paling pas antara peran swasta dan peran negara supaya ekonomi Indonesia bisa makin maju? Ini pertanyaan bagus buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.